Welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Sahabat, pernahkah mendengar tentang alam gaib atau masuk ke dalamnya? Kira-kira benarkah ada alam gaib dan seperti apa alam tersebut? Mari kita bahas bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Shalom Pak Daud dan semuanya. Saya mau tanya dulu, teman satu sekolah laki pas ketemu saya itu minta sesuatu bedak, dan saya nggak gubris masalah itu, tapi dia memakai bedak itu apakah bisa dipakai untuk media seperti santet dan lain-lainnya, dan semua media bisa digunakan. Oh, jadi semua media bisa digunakan karena dia itu seperti orang yang kayak ngalami gangguan gitu loh Pak. Semua media bisa digunakan, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi, yang orang yang melekat gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin Bapak pernah ada satu kasus yang Bapak layani perihal seperti ini, mungkin bisa diceritakan? Banyak. Ada suatu masukan. Saya itu terus terang tidak tahu fisika dan tidak tahu kimia. Nah, seorang ahli IT komputer, dan dia ngomong-ngomong sama saya, sekarang kan ada namanya superkomputer. Setelah itu ada namanya kuantum. Apa Dada? Kuantum. Nah, dia ngomong sama saya tuh gini, Pak Daud itu sebelum bertobatan pernah ketemu Lucifer. Nah, itu saya pernah ketemu Lucifer itu selama berapa hari itu di situ berhadapan, dan di situ saya mendapat sebuah pengetahuan tentang asal usul. Karena ada namanya itu transfernya itu sebelum bertobat. Nah, waktu itu dia tanya sama saya itu gini, bagaimana terciptanya alam gaib? Karena alam gaib ini kan, ingat, di Alkitab tidak tertulis setan menciptakan alam gaib, kan tidak ada. Karena prioritas Alkitab adalah Tuhan dan manusia dan penyelamatan. Tidak ngurusi setan terlalu dalam kan gitu. Nah, waktu itu dia ngomong-ngomong sama saya memberitahu sebuah rahasia yang sangat penting sama dia. Pada waktu Lucifer jatuh bersama dengan sepertiga malaikat dibuang ke bumi, mereka ini harus ada yang namanya tempat tinggal. Nah, kalau misalnya itu satu rombongan di hutan bangun desa, betul? Untuk tempat tinggal untuk satu kelompok, betul? Nah, waktu Lucifer ini kalah dibuang ke bumi, sepertiga malaikat ini banyak sekali. Mereka punya alamnya. Nah, alamnya ini gimana alam gaib itu terciptakan? Nah, waktu saya belum bertobat kan saya berhadapan dengan Lucifer dan mendapat pengetahuan, namanya transfer pengetahuan. Lucifer dan sepertiga malaikat ini adalah cahaya, kan tercipta dari cahaya. Nah, waktu cahaya, mereka dengan kecepatan cahaya itu berputar untuk mengelilingi bumi dengan kecepatan cahaya, dan setelah itu berputar balik terjadi tabrakan. Terjadi apa Dada? Nah, waktu terjadi tabrakan inilah akan terbentuk namanya kekosongan. Tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Tidak ada apa Dada? Dalam satu kecepatan cahaya berputar dan terjadi tabrakan. Itulah terciptanya alam gaib. Karena apa? Terjadi tabrakan di situ. Dan di situ akan ada namanya waktu berhenti. Nah, arti waktu berhenti itu apa? Di mana tempat itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tiba-tiba yang tanya sama saya ini ahli IT ngomong gini, Pak Daud, teori kuantum itu. Zaman sekarang namanya teori kuantum.
Artinya apa? Itu berhubungan dengan proton, neutron, dan lain-lainnya. Dari tabrakan terjadi namanya ya ada batasan waktu, di mana waktu itu tadi kekosongan. Nah, orang meditasi dan lain-lainnya itu adalah untuk menyelaraskan namanya frekuensi. Karena pada waktu frekuensinya sama dengan alam gaib, makanya orang itu meditasi karena otak kita ada gelombang gamma dan gelombang beta, kan itu. Nah, waktu meditasi terjadi penyatuan, frekuensinya sama, itu akan terbentuk gelombang. Nah, gelombang inilah yang sama frekuensinya dengan alam gaib itu. Makanya kalau orang itu punya ilmu terawang, dia bisa melihat masa lalu. Kenapa bisa melihat masa lalu? Karena disitulah suatu batas, tidak ada batas ruang dan waktu. Karena apa? Waktu benturan terjadi, disitulah ada namanya kekosongan. Dan kekosongan itulah akan tercipta namanya partikel, yang namanya waktu berhenti. Tiada ruang dan tiada waktu. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony masuk akal, bisa diterima, bahwa alam gaib itu ada. Alam gaib adalah alam iblis dan ante-antenya, atau malaikat jatuh yang dipimpin oleh Satan atau Lucifer, dan mereka yang membangun sendiri alamnya untuk melakukan tipuan-tipuan kepada makhluk lain. Salah satunya adalah manusia. Hati-hati, kita tidak boleh berinteraksi dengan kuasa gelap, karena ada beberapa orang mengakui, memberikan pernyataan bahwa dia pernah melihat alam gaib, bahkan masuk ke alam gaib melalui sebuah meditasi atau melalui kekuatan tertentu. Bahkan ada juga orang yang menghubungkan kota Saranjana adalah kota gaib yang sebenarnya, tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikannya secara ilmiah. Ini kan hanya katanya, dan saya pun tidak menjadikan sebagai ajaran seperti itu. Ini hanya gambaran saja bahwa sebenarnya alam gaib itu ada, masuk akal. Kalau tidak ada alam gaib, kira-kira iblis tinggal di mana? Seperti itu. Jadi iblis punya tempat tinggal setelah dibuang Tuhan dari surga. Itulah dia alam gaib. Dan setiap interaksi atau koneksi dengan alam gaib akan mendatangkan malapetaka atau keterlibatan kita dengan kuasa gelap, dan ini akan mendatangkan kutuk dan tumbal. Seperti itu. Nah, selain alam gaib, sebenarnya ada alam lain yang kita sebenarnya ada di dalamnya dan berinteraksi. Misalnya satu adalah alam nyata. Ini adalah alam manusia, diberikan Tuhan kepada kita untuk kita berinteraksi satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, ada alam maya, yang dimana teknologi sebagai medianya untuk menjadi penghubung interaksi manusia di luar alam nyata. Ini juga perlu kita perhatikan, karena orang terlalu banyak action atau melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada sesamanya, tetapi berbeda dengan alam nyata. Dan ini bisa membuat orang menjadi munafik. Tuh, kalau di alam nyata bertemu begitu, pura-pura baik, tetapi di alam maya dia jelek-jelekkan orang tersebut di belakang. Media sosial dijadikan untuk tempat membuat status yang negatif, memfitnah orang, menyindir orang. Ini tidak bagus. Gunakan media sosial alam maya ini untuk memberitakan
Injil, kabar baik, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa dimenangkan. Yang ketiga adalah alam baka, alam kematian, yang dimana manusia meninggalkan atau melepaskan tubuh jasmaninya, tubuh yang fana, dan setiap manusia akan masuk ke alam kematian setelah mengakhiri hidup untuk menantikan sebuah pengadilan Tuhan. Nah, bagaimana dengan sahabat? Apakah semasa hidup sudah hidup dalam Tuhan? Apakah hidup sahabat sudah untuk Tuhan? Apakah sahabat sudah terima Tuhan dan melayani Tuhan? Ingat, manusia mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Pada saat sudah masuk ke alam baka, alam kematian, final sudah, penentunya semasa hidup, sahabat. Kalau hidup kita untuk Tuhan, percaya Tuhan, melayani Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita setelah mati akan terjamin dan akhirnya masuk surga. Tapi kalau enggak untuk Tuhan, menolak Kristus sebagai juru selamat, ya masalah. Alam baka adalah alam penderitaan buat kita untuk selama-lamanya. Itu. Tetapi ada alam yang lebih luar biasa, yang indah, damai, dan sejuk, dan penuh dengan kemuliaan Allah, yaitu alam surga. Alam surga ini melampaui segala alam, baik itu alam gaib, alam nyata, alam maya, maupun alam baka. Kita boleh menderita di alam nyata ini, bersusah-susah, beradaptasi, bekerja, dan lain sebagainya. Kita mungkin kurang diakui, dicibir, dan lain sebagainya. Tapi suatu ketika, kalau kita masuk ke alamnya Tuhan, yaitu surga, maka keindahan selama-lamanya. Oleh sebab itu, sekali lagi pastikan hidupmu sudah ada dalam Yesus Kristus. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bukan seperti yang terbaru ini, Kristen progresif mengatakan di luar Yesus ada keselamatan. Selama dia baik, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mengasihi sesama, selama dia pembawa damai. Itu tidak alkitabiah. Jangan percaya. Jangan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Only Jesus Christ, not others. Mau selamat, kuncinya hanya Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib untuk manusia berdosa, tetapi bermanfaat bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Hati-hati, jangan connect dengan kuasa gelap. Connectlah dengan kuasa Tuhan Yesus, supaya kita nanti masuk ke alamnya, yaitu surga mulia. Tuhan Yesus memberkati.